Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Cempaka, NIM B118057. Terima kasih. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara. Sebelum kita masuk ke dalam apa itu upaya administrasi, lebih baik kita untuk sedikit membahas mengenai sengketa keputusan tata usaha negara. Dalam keputusan tata usaha negara, tentu saja tidak hanya orang perseorangan saja yang merasa diuntungkan. Tentu ada beberapa pihak yang merasa dirugikan atas keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Lalu kalau misalkan orang tersebut merasa dirugikan, apa yang akan dilakukannya? Yaitu orang tersebut dapat menggugat keputusan tersebut ke pengadilan tata usaha negara. Bila seseorang itu merasa tidak berkenan atau keberatan dengan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara, maka dia bisa melakukan upaya administrasi. Upaya administrasi adalah upaya yang dilakukan atau prosedur yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perdata jika merasa keberatan atau tidak berkenan akan suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Upaya administrasi itu ada dua bentuk, yaitu proses keberatan dan juga proses banding administrasi. Proses keberatan adalah proses di mana kita mengajukan keberatan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut. Kemudian banding administrasi, setelah melakukan keberatan, maka kita akan mengajukan banding administrasi. Banding administrasi adalah mengajukan keberatan kepada instansi atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tadi. Dalam upaya administrasi, apabila proses keberatan sudah dilalui dan merasa tidak puas dengan hasil dari proses ini, maka bisa dilanjutkan ke pengadilan tata usaha negara, yaitu ke pengadilan tingkat pertama, yaitu peradilan tata usaha negara. Kemudian bila kedua-duanya, yaitu proses keberatan dan proses banding administrasi telah ditempuh, maka setelah proses banding administrasi dapat dilanjutkan ke tingkat kedua, yaitu tingkat peradilan tinggi tata usaha negara. Karena dua proses ini, yaitu proses keberatan dan juga banding administrasi, telah dianggap sebagai keputusan dari peradilan tingkat pertama, yaitu peradilan tata usaha negara. Contoh dari penerapan upaya administrasi negara dapat dilihat dari kasus Muhammad Arsyad, seorang mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kepulauan Selayar, di mana beliau dijatuhi hukuman berupa hukuman disiplin berat dari Bupati Selayar, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat, dengan keputusan Bupati Selayar nomor 39/2/2 tahun 2014. Setelah keputusan itu dikeluarkan, Muhammad Arsyad merasa dirugikan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Selayar tersebut, sehingga ia pun mengambil jalur upaya administrasi, di mana jalur pertama yaitu proses keberatan. Ia pun mengajukan keberatan kepada Bupati Kepulauan Selayar. Setelah dirasa hasilnya tidak memuaskan dirinya, ia pun lanjut ke proses kedua, yaitu banding administrasi, di mana ia melayangkan banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau BAPEK yang berada di Jakarta. Dilihat dari contoh kasus tadi, dapat kita ketahui bahwa upaya administrasi adalah upaya atau prosedur yang dapat kita tempuh apabila kita merasa keberatan atau dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan singkat saya mengenai apa itu upaya administrasi negara dalam penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara. Semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.